Politik hukum di Indonesia. Politik hukum di Indonesia kebijakan dasar menyelenggarakan negara Republik Indonesia dalam bidang hukum yang akan atau sedang telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai masyarakat. Untuk mencapai tujuan negara Republik Indonesia yang dicita-citakan, tujuan politik hukum nasional meliputi dua aspek, yaitu sebagai suatu alat atau sarana langkah untuk digunakan oleh pemerintah dan diciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki. Dua, sistem hukum nasional itu diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih besar. Karakteristik politik hukum di Indonesia berdasarkan Pancasila terhadap pada sistem perundang-undangan nasional. Karakteristik yang dimaksud adalah kebijakan atau arah yang dituju oleh politik hukum nasional dalam masalah pembangunan hukum nasional sebagai bentuk kristalisasi atau kehendak rakyat. Pengaruh politik hukum nasional berdasarkan Pancasila terhadap pada sistem perundang-undangan nasional. Hukum sebagai kaidah atau norma sosial yang tidak ada nilainya yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretas dari nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat. Artinya, hukum itu banyak selalu mengikuti tata nilai yang ada di masyarakat oleh sejak dahulu. Dicerminkan dalam Pancasila yang setara ini menjadi sumber dari segala hukum yang sama terjadi pada politik hukum nasional secara nasional. Materi yang kedua yaitu politik pembentukan undang-undang di Indonesia. Corak politik perundang-undangan di Indonesia itu seperti apa sih? Corak politik perundang-undangan di Indonesia adalah sistem politik yang didasarkan pada konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu aspek politik, Undang-Undang Dasar, sistem hukum, dan lembaga peradilan. Pengaruh global di Indonesia itu seperti apa? Adanya globalisasi, ketergantungan ekonomi, pengaruh organisasi internasional, transfer pengetahuan, dan model isu-isu internasional. Karakteristik politik hukum nasional. Yang pertama yaitu kedaulatan hukum, pemisahan kekuasaan, kesetaraan, keterbukaan akuntabilitas, penghormatan hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Materi yang ketiga yaitu dimensi dan sasaran politik pembentukan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pengaruh politik terhadap hukum menurut Daniel Asliff yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik, yaitu bahwa hukum sedikit banyaknya selalu merupakan menjadi alat politik dalam bahwa tempat hukum dalam negara tergantung pada keseimbangan politik. Definisi kekuasaan, evaluasi ideologi politik yaitu ekonomi, sosial, dan lainnya. Sasaran politik perundang-undangan yaitu prolegnas atau program legislasi nasional penyusunan undang-undang. Instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis di dalam undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden. Prolegnas dalam tataran nasional menurut daftar rancangan undang-undang tersusun berdasarkan metode parameter tertentu, sejak diawali oleh visi dan misi pembangunan hukum nasional. Yang kedua yaitu prolegda atau program legislasi daerah. Dalam instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah, provinsi, peraturan daerah, kabupaten atau kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Hal tersebut secara jelas menegaskan bahwa mekanisme pembentukan peraturan daerah dimulai dari tahap perancangan yang dilakukan secara koordinatif dan didukung oleh cara atau metode yang sangat pasti dan baku untuk mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan tersebut agar menjadi lebih baik. Materi yang keempat yaitu politik sebagai legal policy. Definisi alur politik hukum secara umum sangat dipengaruhi oleh sistem politik hukum yang ada di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan ideal hukum. Bagaimana alur cita-cita bangsa di Indonesia? Pada cita-cita bangsa yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Karena Pancasila adalah falsafah negara yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa yang wajib diterapkan pada pembangunan hukum termasuk pada politik hukum. Bagaimana alur tujuan negara untuk mencapai tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi. Bagaimana alur cita hukum di Indonesia? Cita hukum negara yang mengharuskan yaitu ada 4 poin: melindungi semua unsur bangsa di Indonesia demi integritas atau keutuhan bangsa yang mencakup ideologi dan teritori. 2. Mewujudkan keadilan dalam ekonomi kemasyarakatan. 3. Mewujudkan demokrasi atau kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Yang keempat, menciptakan toleransi hidup beragama berdasarkan peradaban dan kemanusiaan yang ada di masyarakat. Materi kelima yaitu dimensi dan sasaran politik pembentukan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Peran politik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Patmo Wajono adalah kebijakan penyelenggaraan negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Demikian, politik hukum menurut Patmo Wahjono berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa yang akan datang atau yang disebut dengan ius constituendum. Sedangkan Muhammad Radi dalam sebuah tulisannya berjudul Pembaharuan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya yaitu landasan politik perundang-undangan sebagai bagian dari suatu konsep pembangunan politik perundang-undangan yang sudah pasti atau bertumpu pada suatu landasan yuridis, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar, Peraturan Kebijakan. Materi keenam yaitu aspek politik hukum nasional. Aspek politik hukum nasional merujuk pada hubungan antara politik dan hukum dalam konteks suatu negara yang mencakup interaksi antara kebijakan politik dengan sistem politik hukum suatu negara, serta bagaimana hukum diterapkan dan dipengaruhi oleh proses politik. Aspek politik nasional itu antara lain yaitu konstitusi, pembuatan hukum, partai politik, pengawasan, dan akuntabilitas. Materi yang terakhir yaitu hukum dan pembangunan hukum nasional. Pengertian pembangunan hukum. Pembangunan hukum adalah proses perbaikan dan pengembangan sistem hukum melalui revisi peraturan perundang-undangan, reformasi lembaga peradilan, dan penguatan penegakan hukum. Tujuannya yaitu menciptakan sistem hukum yang lebih baik, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Fungsi dari pembangunan hukum di Indonesia yaitu pembangunan hukum di Indonesia memiliki fungsi dan tujuan yang penting. Fungsinya yaitu mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara Indonesia, menjamin perlindungan hak asasi manusia dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi melalui kebijakan yang progresif dan kondusif. Yang ketiga, strategi dan kebijakan pembangunan hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu reformasi peraturan perundang-undangan. Yang kedua, reformasi lembaga peradilan. Yang ketiga, penguat penegak hukum. Dan yang keempat, partisipasi publik dan ketertiban masyarakat. Serta yang terakhir, harmonisasi nasional dan internasional.